Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Mutiara Aulia di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Kali ini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang sangat menarik dan tentunya bernuansakan Islami. Bagaimana kabarnya sahabat opini semua? Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat opini, mungkin dari sahabat opini semua banyak sekali ya pertanyaan mengenai puasa Ramadan yang belum terpecahkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang meliputi tentang puasa Ramadan. Saya di sini tidak sendiri, ada narasumber kita yang sangat luar biasa di sini. Ada Kak Nendi Syahrul Mujahid. Kita sapa terlebih dahulu sahabat opini. Halo Kak Nendi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Kak diganggu waktunya. Gak apa-apa. Oke, kita di sini akan bedah pertanyaan nih Kak seputar tentang puasa Ramadan karena sahabat opini di sini banyak bertanya-tanya nih. Di sini saya mewakili sahabat opini semua nih Kak. Salah satunya yaitu kan sudah biasa ya kita ibu-ibu terutama untuk menyiapkan buka puasa biasanya memasak. Nah, ketika kita tidak menyicipi nih masakan tersebut kan nanti takutnya keasinan atau tidak enak gitu. Nah, dalam Islam itu bagaimana sih Kak hukumnya mencicipi makanan? Apakah membatalkan puasa Kak Nendi? Terlebih dahulu ya terima kasih kepada sahabat opini yang sudah berkenan mengundang saya. Jawabannya yaitu menyicipi makanan ketika kita puasa itu tidak membatalkan puasa selama yang dirasa itu tidak masuk ke dalam rongga tenggorokan. Berarti kalau misalkan di lidah doang nggak apa-apa ya Kak? Boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Tidak membatalkan. Oke, nah sudah terjawab ya sahabat opini. Jadi ketika kita nih ibu-ibu terutama ya kalau misalkan sedang masak terus takut masakannya keasinan atau kurang enak, boleh dicicipi asal nanti boleh diludahkan kembali ya Kak. Iya, jangan ditelan. Sampai itu rasanya sampai ke tenggorokan. Tapi kalau misalkan lupa mah tidak apa-apa ya Kak. Kalau lupa mah itu makanan surga. Makanan surga. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, sering banget nih kan wanita biasanya nih menggibah nih. Itu sudah menjadi hal yang lumrah kayaknya. Nah, ketika menggibah tuh, apakah membatalkan puasa Kak? Ketika seorang bergibah itu tidak membatalkan puasa, tetapi pahalanya itu berkurang. Karena apa? Karena gibah itu termasuk dosa ya. Termasuk dosa. Jadi ketika seseorang lagi puasa terus bergibah, maka puasanya sah, tetapi itu pahalanya mungkin berkurang pasti ya, karena itu termasuk dosa itu bergibah. Nah, buat sahabat opini, siapa nih yang masih suka gibah? Stop ya, hindari dulu gitu ya selama bulan Ramadan ini dan bulan-bulan berikutnya juga ya teman-teman. Karena ketika kita menggibah nih pada waktu bulan puasa, pahala kita akan semakin berkurang. Nah, selanjutnya nih Kak, biasanya kan kalau misalkan setelah sahur dan sholat subuh itu jam-jamnya rawan ya, banyak godaan nih. Kita kadang suka ngantuk pengen tidur nih. Boleh nggak sih kita tidur setelah subuh atau setelah sahur? Dalam keterangan bahwa tidur setelah sahur dan bahkan setelah subuh, maka itu adalah mewaris kefakiran. Kalau kita mencari harta, maka yang fakir itu hartanya gitu. Jadi ketika bangun atau tidur setelah subuh, maka itu akan mewarisi kepada kefakiran. Kalau untuk yang pelajar maka itu akan fakir ilmu ya. Karena waktu yang namanya hafalan itu ada dalam waktu
setelah subuh. Jadi ketika orang tidak memanfaatkan waktu untuk belajar, maka sia-sialah. Nah, oke. Jadi sahabat opini kurang-kurangi ya tidur jika kita ingin menjadi orang yang kaya gitu ya. Kaya dalam Kayak ilmu, betul kaya betul dalam betul. harta gitu. Jadi Hindari ya Kak hindari ya. untuk tidur setelah sholat subuh Nah, gitu. tapi larangan itu bukan haram, tetapi bagusnya ditinggalkan. Betul betul sekali. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, ketika misalkan seseorang memakai obat tetes mata, nah Ya. itu kan biasanya ketika kita meneteskan obat tetes mata itu ada yang memang terasa di Terasa, tenggorokan ya, pahit. gitu. Nah, apakah itu membatalkan puasa atau tidak Kak? Itu sebagian kebanyakan ulama itu tidak membatalkan pada puasa. Tetap saja kalau lagi puasa jalankan saja sampai waktunya buka. Jadi tidak membatalkan puasa walaupun ada rasa pahit dalam tenggorokan. Betul Tidak betul. membatalkan. Oke, jadi tidak membatalkan puasa. Lantas bagaimana Kak ketika seseorang berpuasa tapi tidak sholat? Nah, bagaimana itu hukumnya Kak? Kalau analoginya begini ya, ketika orang memakai jas tetapi bawahannya pakai kolor gitu ya. Jadi bagaimana gitu? Kurang kan? cocok ya Kak, Iya, kurang pasti, pas gitu. Pasti ya. Apalagi ini berkaitannya dengan sholat. Karena sholat itu tiangnya agama gitu. Ketika yang lainnya dilaksanakan tapi sholatnya tidak dilaksanakan, maka itu nilainya 0 ya. Jadi percuma kita puasa tapi tidak melaksanakan sholat gitu. Akan runtuh itu. As-sholatu imaduddin kan kalau dalam bahasa Arabnya. Oke. Gitu. Nauzubillahi min dzalik, semoga Iya. kita tidak tergolong orang-orang yang seperti itu ya sahabat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan sudah menjadi hal yang lumrah ya ketika wanita haid gitu, biasanya kan suka ada libur puasa nih. Iya, iya. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang wanita itu ingin puasanya itu full selama 1 bulan Ramadan, nah dia memakan obat pencegah haid gitu, apakah diperbolehkan di dalam Islam Kak? LBM PBNU itu hukum minum pil atau meminum obat penunda haid agar puasanya utuh ya, sebulan utuh, maka itu diperbolehkan ya. Bolehkan, tetapi tidak harus selama puasa itu melakukan, ataupun setiap tahun itu tidak dianjurkan ataupun bahkan tidak boleh. Iya. Ya. Tapi kalau ada madarat ketika tidak puasa waktu puasa tahun ini, maka ke bulan ataupun tahun depan itu bisa madarat, maka itu diperbolehkan untuk, tapi jangan terlalu sering iya, saja iya. ya Kak, seperti itu berarti boleh ya, boleh. Nah, kemudian kalau misalkan kita keramas nih Iya. Kak, keramas misalkan siang hari, wah seger kan tuh, itu lagi panas-panasnya, Iya, terus juga bekam. Nah, apakah itu diperbolehkan ketika sedang berpuasa atau bagaimana Kak? Bekam dan keramas itu tidak membatalkan puasa. Jadi ketika ada orang yang berkeramas ketika siang hari ataupun bekam, kan bekama itu adalah mengambil darah lah. Iya betul. Ya, itu tidak membatalkan puasa, tetapi hukumnya itu makruh. Makruh. Tidak ada larangan sedikit untuk ditinggalkan. Jadi lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan ya. Tapi kalau terpaksa harus keramas atau bekam, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi sahabat opini terjawab ya, boleh nggak kita keramas? Boleh, tapi alangkah baiknya tidak dilakukan seperti itu, karena hal itu adalah hukumnya makruh. Iya. Nah, untuk
satu lagi nih Kak, ada pertanyaan. Bagaimana sih hukumnya ketika seseorang bermimpi basah ketika berpuasa? Nah, bagaimana Kalau tuh? mimpi basah dalam berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Tapi mimpi itu tidak namanya disengaja gitu. Betul. Ataupun ketika ada seorang ingin ataupun ngajam ingin mimpi basah gitu ketika berpuasa itu beda lagi. Tapi ketika secara Tidak tidak disengaja sengaja ya Kak? itu tidak sengaja ataupun bahkan berdoa kepada Allah supaya tidak bermimpi ketika berpuasa itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa gitu. Karena namanya juga mimpi gitu, tidak bisa yang ada yang mengetahui, Nggak bisa request juga ya. kita. Sama halnya kayak kita misalkan lupa untuk makan ya Kak. Iya, itu Memakan, minum. Nah, itu tidak membatalkan juga. puasa, tetapi itu adalah kalau kata guru saya itu makanan dari surga gitu. Iya, oke. Nah, sahabat opini sudah terjawab sudah kan sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di benak kita tentang berpuasa. Salah satunya ketika kita mencicipi makanan, bagaimana nih hukumnya? Wah, apakah membatalkan puasa? Terus kemudian ketika bermimpi basah juga, apakah membatalkan puasa? Dan banyak lagi hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, terima kasih Kak Nendi sudah sharing ilmu bersama kami, sudah mau diganggu waktu luangnya, waktu istirahatnya. Semoga kita kedepannya bisa bertemu lagi ya Kak, amin, jangan amin, kapok. amin. Ya. Oke sahabat opini, itulah akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat opini yang selalu setia menyaksikan dan menonton podcast opini ini di channel Stitnu Alfarabi Pangandaran. Nah, buat informasi sedikit nih buat sahabat opini, siapa sih yang buat sahabat opini yang masih bingung mau kuliah di mana? Nah, kita gabung aja di Stitnu Alfarabi Pangandaran. Stitnu ini merupakan kampus yang mewah ya, mepet ka sawah kalau biasanya teman-teman bilang. Nah, di Stitnu Alfarabi Pangandaran ini ada beberapa prodi atau jurusan. Yang pertama itu ada PAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kemudian ada Manajemen Bisnis Syariah atau MBS, kemudian ada MPI, Manajemen Pendidikan Islam, ada BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, jadi buat sahabat-sahabat opini yang masih bingung nih mau kuliah kemana, jangan jauh-jauh, yuk ke Pangandaran aja, kita kuliah di sini bareng-bareng. Oke sahabat opini, mari kita sebarkan ilmu dengan seluas-luasnya dengan membagikan video ini dengan cara meng-share ke teman-teman semuanya, karena ketika kita meng-share ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik selanjutnya. Oke, saya Mutiara Aulia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.